Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala. Wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk meneruskan kajian kitab As-Sarif Anil Haq yang insyaallah pada malam ini mungkin merupakan pertemuan terakhir untuk membahas kitab ini. Barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa di antara penghalang seorang dalam menerima al-haq adalah al-jahlu bid-din. Bodoh tentang masalah agama. Wa'tiqadu ghamudil haq wastibahi. Yang kedua, menganggap kebenaran ini sulit dipahami karena samar atau yang sejenisnya. Kemudian wa'tiqadul mubtil annahu al-haq. Orang yang batil merasa dirinya di atas al-haq, sehingga tidak mau menerima masukan-masukan dari pihak lain, sekalipun disampaikan dengan cara yang ilmiah, dengan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Wa tafrid fi taharil haq. Kemudian malas dalam mencari al-haq. Ini merupakan salah satu penyebab orang itu tidak menerima al-haq. Wal khauf. Kemudian karena takut terhadap makhluk, sehingga sekalipun punya keinginan untuk mengikut al-haq, dikarenakan kalah dengan rasa takut terhadap makhluk, sehingga dia kandas di tengah jalan, tidak jadi mengikuti al-haq. Wa hubbul jah wa ri'asah. Kemudian disebabkan karena cinta kedudukan dan kepemimpinan. Wa taqlid, dan kemudian taklid buta, mengikuti seorang yang dikagumi mutlakon, tanpa batas dan tanpa mengetahui dalil yang digunakannya. Apapun ucapan orang yang dikaguminya, maka itu merupakan keyakinannya. Ini ditujukan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ujbu. Kemudian ujub, membanggakan kemampuan dirinya, merasa sudah cukup apa yang dimilikinya berupa ilmu, sehingga tidak butuh tambahan-tambahan dan juga nasihat-nasihat dari orang lain. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan poin yang ke-9. Wal kibr, sombong. Setelah membanggakan diri, biasanya seorang itu kemudian meremehkan orang lain. Kalau sudah meremehkan orang lain, ujung-ujungnya juga menolak al-haq. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa al-kibr ialah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak al-haq dan meremehkan manusia.
salah satu dari dua perkara ini dilakukan, sudah masuk dalam bab al-kibar. Apalagi dua-duanya diamalkan, maka ini termasuk kibar yang murakkab. Menolak al-haq sekalipun tanpa meremehkan. Misalkan ada orang yang menasihatinya, menegurnya dengan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran was sunnah, dia mengatakan terima kasih, jazakumullahu khairan atas nasihatnya, apa yang Anda sampaikan benar, tapi mohon maaf saya tidak bisa mengamalkannya. Padahal apa yang disampaikan itu al-haq. Sekalipun tanpa meremehkan, dia sudah termasuk melakukan tindakan al-kibar. Termasuk juga meremehkan manusia. Ini sekalipun tanpa menolak al-haq, termasuk dalam bab al-kibar. Diremehkan. Ya. Kamu itu bisa apa? Sudah berani macam-macam. Kamu itu masih bau kencur. Sudah berani berhadapan dengan kibar. Ya, pokoknya segala bentuk ucapan yang bernada meremehkan termasuk dalam bab kesombongan. Dan ini merupakan salah satu penyebab terbesar juga seorang itu menolak al-haq. Dikarenakan menolak al-haq itu merupakan definisi kesombongan itu sendiri. Setiap orang yang menolak al-haq, pasti orang itu ialah orang yang sombong. Wal'iyadzubillah. Wa fi hadza natabayyan anna al-kibra ahadus suwarif an qabulil haq wa huwa kadzalik bila raib. Maka dengan ini jelaslah bagi kita bahwa kesombongan merupakan salah satu penyebab orang itu menerima al-haq. Ya, menolak al-haq. Salah satu penyebab orang itu menolak atau tidak mau menerima al-haq. Wa kadzalika bila raib, dan itu tidak diragukan lagi. Wa qala Al-Imam Abu Utsman An-Nisaburi rahimahullah, ma taraka ahadun syai'an minas sunnah illa likibrin fi nafsihi. Tidak ada seorang pun yang menolak sunnah atau meninggalkan sunnah kecuali disebabkan ada kesombongan yang ada pada dirinya. Jangan sampai ragu. Karena memang definisi kesombongan ialah batarul haq, menolak al-haq. Nah, mungkin sudah cukup tentang masalah itu. Akan tetapi perlu kita pelajari apa penyebab orang itu jadi sombong. Apakah memang pembawaan atau ada faktor lain yang mendukung orang itu jadi sombong? Bukan berarti pendiam itu enggak sombong. Bukan berarti yang cerewet itu sombong. Karena ukuran sombong itu bukan pendiam atau cerewet yang banyak omong. Sombong tadi itu menolak al-haq dan meremehkan apa ini? Manusia. Tapi ada faktor penyebab seorang itu jadi sombong. Yang asalnya tidak sombong jadi sombong. Sebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, walil kibri asbab. Sombong itu ada penyebab-penyebabnya. Famin aqwa asbabihi, di antara sebab yang paling kuat yang bisa memotivasi seseorang untuk sombong, ulul yad, punya tangan besi. Artinya orang ini punya kekuasaan di tempatnya. Sebagai pihak yang
berkuasa di tempatnya. Sekali perintah, semuanya langsung tunduk melaksanakannya. Nah ini orang-orang semacam ini itu biasanya, tapi gak semua. Biasanya kalau tidak menjaga hatinya, maka mudah melakukan kesombongan. Entah dia penguasa di pabriknya, atau penguasa di ma'hadnya, atau penguasa di desanya, ataupun penguasa di mana-mana. Karena punya kekuasaan. Wa nufudul amri. Yang kedua, sekalipun dia tidak punya kekuasaan, tapi ucapannya digugu. Perintahnya selalu dituruti. Ini punya kewibawaan. Entah sebagai seorang ustadz, atau sebagai seorang ulama, atau bahkan sebagai siapapun tokoh masyarakat yang segani. Sekalipun tidak punya kekuasaan secara formalitas. Tapi secara lapangan, orang ini kalau ngomong, itu ucapannya didengar, digugu. Sekali perintah, nah karena ustadz yang nyuruh, akhirnya semuanya gak bisa membantah. Nah ini lama-lama timbul rasa sombong. Apalagi suatu ketika ada yang kemudian tidak mau mentaati perintahnya. Jadi marah. Allahul musta'an. Seolah-olah semua perintahnya itu wajib dilaksanakan. Mungkin dia punya kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Allahul musta'an, ya. Ya, kalau perintah dari syariat, na'am. Tapi kalau perintah secara pribadi, ya, tolong cucikan baju saya, begitu, ya. Mentang-mentang ustadz nyuruh orang lain, ya. Biasanya sih, ya sini-sini tak cucikan. Wah, yang nyucikan itu gak ada rasa berat hati karena ustadz yang nyuruh. Tapi ketika dia sudah sibuk, afwan ustadz, gak. Kenapa gak bisa? Saya kan ustadzmu. Wah, ini lama-lama bisa timbul rasa sombong. Seolah-olah dia itu ada di atas dan dia itu bawahannya. Jadi meremehkan, kemudian gak mau perintahnya ditentang. Lama-lama bisa menimbulkan kesombongan. Untuk masalah duniawi. Nanti lama-lama masalah agama juga akan tersangkut dalam bab itu. Dikarenakan dia biasa kalau memerintah sesuatu dituruti. Karena kedudukannya dan wibawanya. Sekalipun tidak punya kekuasaan secara formalitas. Wa qillatu mukhalatatil aqfa. Dan yang ketiga, di antara penyebab orang itu jadi sombong. Jarang bergaul dengan yang selevel dengannya. Jadi pergaulannya itu adalah dengan bawah-bawahannya saja. Jadi kalau sama yang selevel itu nggak mau bergaul dia. Kenapa? Nggak bisa diperintah. Ya, selevel, teman seperjuangan sebaya, selevel, ya, nah. Biasanya justru kita yang disuruh. Ya, tahu ya, akhi, ayo. Akhirnya diputuskan untuk kemudian bergaul dengan siapa saja yang dianggap bawahan-bawahannya atau yang di bawah levelnya. Sehingga dia bebas untuk mengatur atau memerintah. Lama-lama orang ini suka meremehkan. Lama-lama suka menerima, tidak mau menerima apa yang masukan. Merasa di atas terus. Jadi kalau kita baca sebab-sebab tadi, itu diantara bentuk kesombongan itu ialah karena merasa di atas. Ya. Tidak pernah merasa di bawah. Ini, Yohanabitin A'udzukumullah, kita juga harus mewaspadai penyakit yang satu ini. Ya, apalagi kalau memang betul-betul apa yang disampaikan tadi itu ada pada kita. Kita merupakan penguasa di tempatnya atau biasa perintahnya digugu atau memang biasanya dia nggak senang bergaul dengan teman-teman yang selevel dengannya. Sehingga yang
ajak bergaul itu ya yang kecil-kecil yang bisa diperintah lah. Ya, pokoknya yang penting semua keinginannya bisa mulus terlaksana. Allahul musta'an. Ini al-kibar. Kemudian al-hasad. Hasad. Wal hasad wal ba'id ala awwali maksiyah. Maksiat pertama yang terjadi itu motivasinya ialah hasad. Dan ini pelopornya ialah iblis la'anahullah yang hasad terhadap siapa ini? Nabi Adam alaihissalam. Merasa iblis ini dirinya lebih afdal daripada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga iblis tidak suka Allah subhanahu wa ta'ala memberi fadilah-fadilah kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan bahkan iblis mengharap fadilah-fadilah itu hilang dari Nabi Adam dan beralih ke dirinya. Jadi definisi hasad ialah tidak suka apabila orang lain mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik orang ini mengharapkan fadilah itu hilang dari orang tersebut dan beralih ke dirinya maupun tanpa disertai dengan harapan semacam itu. Sudah masuk dalam bentuk hasad. Ini berbahaya. Teman selevel. Satunya sukses di tempatnya dalam berdakwah. Kemajuannya pesat. Sementara dia sudah belasan tahun nggak dapat apa-apa. Timbul rasa tidak suka. Kalau disebut nama temannya, selalu dia menunjukkan ketidaksukaan. Apa? Dia itu dulu junior saya. Junior saya itu. Itu murid saya itu. Dulu itu masih umbelen meler. Gak ada apa-apanya. Ya mungkin dia lagi beruntung gitu. Masya Allah. Ketidaksukaan dia terhadap fadilah yang Allah berikan kepada saudaranya. Walaupun dia tidak berharap keutamaan itu pindah ke tangannya. Itu sudah termasuk hasad. Ini hati-hati. Karena para ulama mengingatkan kepada kita. Hasad ini. Termasuk akhlak yang tercela. Muttafaq alaih. Atau muttafaq bainan nas. Ya, ijma'an. Tapi anehnya. Kalau hasad ini terjadi di kalangan thullabul ilm. Atau ulama. Ini lebih parah lagi. Pengaruhnya. Lebih sadid. Padahal justru mereka ini adalah manusia-manusia yang lebih diharapkan untuk menjauhi sifat hasad. Qala Al-Syeikh Al-Salih Ibnu Utsaimin rahimahullah wal khulasa anna al-hasad khuluqun dhamim wa ma'al asaf innahu aktsaru ma yujadu bainal ulama wa talabatil ilmi. Ringkas kata, hasad ini merupakan akhlak yang tercela. Tapi sangat disayangkan, justru hasad ini banyak dijumpai, bahkan paling banyak dijumpai terjadi di antara para ulama dan talabatul ilmi. Nah, yujadu baina tujar ba'dhum al-ba'd. Di antara pedagang juga terjadi. Ya, sama-sama penjual madu, sama-sama penjual herbal, sama-sama penjual komis dan juga yang lainnya. Ya, itu juga biasa terjadi. Wa kullu dhi mihnah yahsudu man syarakahu fiha. Setiap orang yang punya profesi tertentu itu biasanya timbul hasad dengan sekutu lawan apa ini?
sekutunya, lawan yang sama dengannya, yang sama membuka profesi semacam itu. Ya, hasad. Ya, ini masya Allah, lihat depan mata sama-sama madunya laris sekali. Ini enggak, suka ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ini terjadi juga di kalangan pedagang dan juga setiap orang yang punya usaha, yang usahanya itu ada yang menyamainya, ya itu biasanya timbul hasad. Lain kalau satunya bakso, satunya mie pangsit begitu, ya juga kadang-kadang timbul hasad. Cuma kan lain, ya. Nah, tapi kalau sama-sama baksonya, nah ini biasanya kalau satunya ramai, satunya sepi, timbul ketidaksukaan. Itu lebih sering terjadi daripada bakso sama pangsit. Nah, kata beliau rahimahullah, lakin ma'al asaf annahu bainal ulama'i asyad wa baina talabatil ilmi asyad. Tapi sangat disayangkan kalau dibanding-bandingkan hasadnya pedagang antar pedagang dengan ulama antar ulama atau talabatul ilmi dengan talabatul ilmi, itu justru yang lebih parah itu hasad yang terjadi di antara para ulama dan tulabul ilm. Ini bukan ucapan saya cuma nukil saja. Ya, nah, nanti dikiranya saya menggurui para ulama. Enggak. Saya berani karena menukil Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, ma'af annahu kana al-awla wal ajjar ay yakuna ahlul ilmi ab'adan nasi anil hasad wa aqraban nasi ila kamalil akhlaq. Padahal para ulama tulabul ilm itu adalah manusia yang paling layak, yang paling harus untuk meninggalkan hasad. Manusia yang paling layak jauh dari hasad dan menjadi manusia yang paling sempurna akhlaknya. Tapi ini aneh, ya, tapi nyata, ya, aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Setiap perselisihan yang terjadi baina du'at ilallah yang kemudian saling menyerang, di situ akan ada hasad, sadar ataupun tidak. Ya. Kalau enggak al-kibar itu jelas. Karena kalau menolak al-haq jelas kibar atau hasad. Jadi kalau pedagang ini cuma ngomel-ngomel di belakang gitu saja. Tapi kalau ulama, tulabul ilm, ngomel-ngomelnya enggak di belakang, tapi di depan. Kalau pedagang, paling dalilnya pentol atau pangsit itu aja dalilnya itu ya. Nah, apa itu pentolnya banyak apa? Kalau saya banyak asli daging sapi. Itu, nah, ya kan? Tapi kalau tulabul ilm atau ulama yang dipakai itu ialah dalil Al-Quran wa Sunnah. Semuanya mengklaim alal haq. Nah, kalau semua mengklaim alal haq, siapa yang alal batil? Nah, jadilah apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, i'tiqadul mubtil annahu alal haq. Orang yang ahlul batil meyakini di atas apa ini? Al-haq. Sehingga semuanya ingin jadi ahlul haq. Gak ada yang ingin jadi ahlul batil. Ini muttafaq alaih juga. Ahlul batil itu gak ada yang bilang, wahai kaum muslimin, kita ini ialah ahlul bid'ah. Wah, gak ada. Wahai kaum muslimin, kita ini ialah ahlul batil. Gak ada. Mereka semuanya mengatakan, kita adalah orang yang paling benar. Kita semuanya ialah di atas kebenaran. Padahal kalau ada al-haq, pasti ada al-batil. Nah, ini semuanya didasari karena hasad tadi. Ya, kenapa kok sampai lebih parah? Karena tadi. Ya, masalah pentol kan duniawi saja. Ini masalah Al-Quran wa Sunnah dipakai untuk membela keyakinannya karena dia tidak mau bergeser dari prinsipnya sekalipun salah. Ini lebih berbahaya akibatnya di dunia wal akhirah. Barakallahu. Nah, kemudian yang ke-11 al-hizbiyah. Nah, ini hizbiyah. Lagi ngetren hizbiyah. Nah, ini.
Ya, semuanya mengklaim dirinya bukan hizbi. Tapi banyak yang mengklaim semuanya hizbi. Kecuali dia. Di hizbi, nuduh orang hizbi. Itu banyak. Ya. Tadi itu gak ada kemudian bilang kepada kaum muslimin, nahnu hizbiyun haqqan. Itu gak ada. Ya. Tapi kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang paling penting itu bukti, bukan cuma slogan saja. Tetapi bagaimanapun juga hizbiyah ini menyebabkan orang terhalang dari al-haq. Karena hizbiyah ini dibangun alat ta'awun, alal ismi wal udwan. Di atas dasar ta'awun, alal ismi wal udwan. Apapun keputusan partainya, apapun keputusan ormasnya, apapun keputusan parpolnya, apapun keputusan muassasahnya, apapun keputusan majelis taklimnya. Jadi jangan kira hizbiyah itu hanya yang punya yayasan saja. Majelis taklim yang di situ ada ketua majelis taklimnya, walaupun enggak resmi sebagai yayasan, nah lama-lama jadi kelompok tarekat tertentu juga masuk hizbiyah. Kalau memang kerjasamanya ta'awun alal ismi wal udwan. Apapun keputusan hizibnya, nah maka dipenuhi, ditaati, sekalipun menyelisih Al-Quran wa sunnah as-sahihah. Ini termasuk penyakit-penyakit yang sekarang ini memang menjala di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kita juga harus hati-hati. Kita akui memang, kalau kita sudah punya perkumpulan, apalagi kalau resmi-resmian, seperti yayasan, sekalipun kalau alal birri wa taqwa, dalam kondisi memang kita terpaksa menggunakannya karena memang aturan di negara kita semacam itu. Dan kalau tidak madorotnya besar sekali, itu para ulama membolehkan. Dan ini banyak fatwanya. Ya, nah, barakallahu fikum. Tetapi memang kalau kita tidak hati-hati, kemudian sampai lupa diri, itu bisa terjatuh dalam hizbiyah. Ya. Kamu anggota yayasan enggak? Enggak, ya sudah, kamu sampai mati gak tahu urus. Itu berarti langsung dia kecintaannya, kebenciannya bukan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, tapi al-hubbu wal bughdhu fil muassasah. Ya. Nah. Tapi jangan kemudian yang disebut cuma muassasah saja. Zaman jahiliyah itu enggak ada yayasan, ada notaris enggak ada. Tapi mereka itu disebutkan dalam Al-Quran. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Ada kumpulan tertentu yang ada ketuanya. Sekalipun gak ada akte notarisnya. Tapi kalau sudah kemudian satu hati, satu kata, atau gak bisa keputusan kumpulannya tadi itu diganggu gugat. Sekalipun bertentangan dengan Al-Quran wa sunnah, tetap dibela mati-matian. Nah ini berbahaya. Ini termasuk penyakit yang sekarang ini menyebabkan banyak masyarakat yang sulit menerima al-haq dikarenakan tidak sama dengan keputusan pimpinan pusatnya. Ya. Nah, ya saya akui mas, apa yang saya sampaikan benar. Tapi dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan organisasi saya hormati keputusan pimpinan pusat. Contoh, dalam masalah penetapan bulan Ramadan atau Syawal yang sebentar lagi akan kita hadapi. Jelas kita semuanya meyakini, alal yakin, bahkan hakul yakin, bahwasanya cara yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah dengan ru'yatul hilal. Menurut fitrah yang masih bersih. Itu mantap dengan itu. Ada dalilnya. Gak semata-mata logika. Berhubung keputusan pimpinan pusat. Kita ini pakai hisab hakiki. La ru'ya abada. La ru'ya talhil abada. Pokoknya ini. Ya, keputusan. Yang tidak taat akan dicoret.
nomor baku anggotanya, itu MBA-nya itu. Bahayanya karena begitu keputusan pimpinan pusatnya. Sekalipun menurut hatinya yang paling dalam itu mengakui bahwa saat menetapkan awal Ramadan, awal Syawal dia dengan ru'yatul hilal, dia tolak, tidak diterima. Ya, nah, dalam rangka menjaga persatuan warga perserikatannya. Bukan dalam rangka menjaga persatuan kaum muslimin secara umum. Lah. Ini termasuk bentuk penolakan terhadap al-haq dikarenakan hizbiyah. Saya contohkan yang jelas-jelas saja. Karena kalau yang samar-samar, ini ada ahlinya sendiri. Para ulama yang jelaskan masalah-masalah yang masih syubhat di kalangan kita. Masih belum jelas. Nah ini para ulama sendiri yang memang berhak untuk menyampaikannya. Daripada nanti saya salah paham. Nah saya sendiri sampai salah. Ini berbahaya. Barakallahu. Tapi kalau tadi ini jelas. Ya. Tidak ada yang ragukannya. Masalah hisab. Yang menentang ru'yatul hilal. Barakallahu. Wa qala Ibnu Qutaibah rahimahullah ba'da dzikri jumlati asbabi adamil inqiyad lil haqqi wal khudu' lahu. Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah setelah menyebutkan sebab-sebab orang tidak mau tunduk terhadap al-haq, beliau menyebutkan di antara sebabnya ialah khaufu tafarruqil hizbi. Takut memecah belah persatuan hizibnya. Wa infiratu uqdi nizamihi. Dan takut melanggar tata tertibnya. Fa yu'akhkhar qaulullahi wa rasuluhu. Maka firman Allah dan sabda Rasulnya disingkirkan. Wa yataqaddam baina yadayhi min ajlil hizbi. Kemudian dia mendahulukan tata tertib dan keputusan partainya atau hizibnya min ajlil hizbi, dalam rangka menghormati hizibnya. Ini wadih insyaallah. Nah. Kemudian selanjutnya ad-dunub. yakni disebabkan karena dosa. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah fa inna at-ta'murun wal ma'siyatu dzulmah. Wa kullama qawiyat adh-dhulma izdadat khiratuhu hatta yaqa'a fil bid'ah wal dhalalat wal umuril muhlikati wa huwa la yashkur ka'ama faraja fi dhulmatil lail yamshi wahdah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyatakan ketaatan seseorang itu menjadi cahaya untuk dirinya. Sementara kemaksiatan justru akan menjadi kegelapan bagi orang yang melakukannya. Semakin kuat kegelapan yang dimiliki oleh seseorang karena kemaksiatan dan dosanya, semakin bertambah kebingungannya dalam menjalani hidup ini. Sampai dia terjatuh dalam bid'ah dan kesesatan atau perkara-perkara yang membinasakan dalam keadaan dia tidak sadar. Seperti orang buta keluar malam-malam yang gelap sendirian. Jalan sendirian. Nah, apalagi kalau di sini ya banyak jurang. Ya sudah masuk. Jadi semakin banyak dosa yang kita lakukan, ikhwan fillah a'udzukumullah. Itu sama saja kita mendatangkan kegelapan-kegelapan untuk diri kita sendiri. Jalan kita semakin gelap.
kita jadi semakin bingung menempuh al-haq. Dah, tambah lama tambah nggak kelihatan, tambah lama tambah nggak kelihatan, tambah lama tambah buta. Nah kalau sudah buta, seperti orang buta yang berjalan sendirian di malam yang gelap gulita. Artinya sangat membahayakan keselamatan dirinya. Secara logika, orang buta jalan sendirian, nggak ada yang menuntun, malam-malam gelap lagi. Itu ya mungkin nggak pulang ke rumah, ya. Nah, masuk jurang atau masuk sumur atau nabrak pohon, ya, atau yang lain. Nah ini biasa terjadi. Sebagaimana orang yang biasa meremehkan dosa, kemudian menumpuk-numpuk dosanya, tambah lama tambah gelap, tambah lama tambah gelap jalannya. Allahul musta'an. Ini semakin bingung. Kalau sudah bingung, pusing. Kalau sudah pusing, mati hatinya. Kalau sudah begitu, orang ini sudah sulit untuk dinasihati. Sulit untuk menerima al-haq. Hatinya sudah banyak, bikin mati. Allahul musta'an. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wallahu subhanahu ja'ala mimma yu'aqibu bihin nas 'ala dzunubi salbal huda wal ilmi nafi'. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa di antara hukuman untuk manusia karena dosa itu ialah dicabut hidayahnya dan dicabut ilmunya yang bermanfaat. Nah, kalau orang itu sudah tidak dapat hidayah dari Allah, ilmunya yang bermanfaat kemudian dicabut oleh Allah, terus dia pakai apa menempuh hidup ini? Alal huda? La. Alal ilmi nafi? La. Tapi alal dhalal. Jadi kita harus banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Termasuk nasihat dari para ulama untuk orang yang biasa bicara di depan, menyampaikan masalah-masalah agama di depan umat. Hendaklah banyak-banyak istighfar, banyak tobat. Karena biasanya saking asiknya ngomong, keluar terus ucapan-ucapan, asalnya benar, kemudian setengah benar, tambah lama tambah salah. Nah ini, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu dengan umat, entah ceramah, entah khutbah Jum'ah, atau bahkan berani menjawab as'ilah misalkan, saya nggak bisa menjawab di sini, ya. Nah, ini harus banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini bukan nabi dan rasul yang maksum. Kita ini manusia biasa. Para ulama saja mengalami zillah, apalagi yang bukan ulama. Ya, zillahnya mungkin lebih besar lagi. Karena memang ini kenyataan yang ada. Jadi jangan kemudian merasa kalau bisa menyampaikan sesuatu di depan umum, kemudian daplong, gak ada beban. Enggak. Itu ucapannya dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sekedar plong-plongan. Tapi itu merupakan tanggung jawab yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Sehingga dengan adanya istighfar yang kita ucapkan, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan mengampuni apa saja yang terjadi dari dosa-dosa yang kita lakukan. Termasuk saya juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila selama menyampaikan materi di sini terdapat kesalahan-kesalahan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun penghalang-penghalang seorang menerima al-haq yang lainnya,
Ini masih banyak jumlahnya. Dan kalau kita hitung di dalam kitab ini jumlahnya 35. Sementara yang kita sampaikan tadi hanya sampai poin yang ke-12. Ya sudah cukuplah insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini ada pesan dari panitia untuk para ikhwah sekalian yang ikut taklim agar benar-benar HP-nya dimatikan ketika taklim. Baik yang bunyinya ayam kokok atau yang lainnya ya. Nah, kadang-kadang kan disiasati biar enggak kelihatan HP yang bunyi ya, ini tolong dimatikan. Ganggu kekhusyuan majelis ilmu. Ya, kalau ini saya berani menyampaikan karena memang diminta amanah ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.